Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa menyampaikan video materi penyuluhan perikanan yang merupakan hasil teknologi riset yang sudah terekomendasikan di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Ikan lele adalah salah satu jenis ikan yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Selain rasanya gurih dan mudah didapat di pasar-pasar tradisional, harga ikan lele tergolong murah dan banyak yang tertarik untuk membudidayakan ikan air tawar yang satu ini. Budidaya ikan lele adalah salah satu bisnis yang cukup menjanjikan, karena pada dasarnya ikan lele sebagai komoditas unggulan, populer, sumber protein, dan menguntungkan. Hal ini ditinjau dari permintaan pasar ikan lele yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Untuk memenuhi kebutuhan pasar, banyak dilakukan budidaya secara intensif. Namun, budidaya secara intensif sering mengalami serangan penyakit yang disebabkan manajemen pakan dan kualitas air yang buruk. Salah satu penyakit yang sering menyerang ikan lele adalah penyakit merah atau biasa disebut motile aeremonate septicemia, disingkat dengan MAS. Penyakit ini disebabkan oleh serangan bakteri Aeremonas hydrophila. Bakteri ini termasuk bakteri motil atau bakteri yang aktif bergerak dan menyebabkan kondisi keracunan di dalam darah atau septicemia. Kematian ikan lele yang diakibatkan oleh motile aeremonate septicemia berkisar antara 80 hingga 100%. Gejala klinisnya menunjukkan kemerahan pada kulit hingga luka dan borok pada tubuh ikan lele. Salah satu solusi penanggulangan penyakit MAS pada ikan lele adalah dengan penggunaan probiotik PON Biaero yang merupakan hasil riset Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan. Probiotik ini dapat mencegah penyakit MAS dengan cara menghambat kerja bakteri Aeremonas hydrophila. Ini adalah produk-produk kami dari instalasi riset pengendalian penyakit ikan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan. Yang pertama adalah PON Bioaero. PON itu artinya kolam, jadi ini nanti aplikasinya langsung masuk ke air. PON Bioaero mengandung Bacillus subtilis yang dia bekerja memang untuk di air. Cara kerja Bacillus subtilis adalah menghambat kerja dari bakteri patogen Aeremonas hydrophila. Bakteri di dalam probiotik ini itu tidak perlu diberikan secara terus-menerus karena justru akan mengganggu ekosistem di dalam kolam yang memang sudah terdiri dari bermacam-macam mikroorganisme. Pemberian probiotik hanya diberikan jika diperlukan, terutama jika dalam kondisi kualitas air buruk karena kemungkinan perubahan cuaca yang dapat menimbulkan Aeremonas hydrophila itu berkembang biak lebih cepat. Dia akan membentuk racun dan racun itulah yang akan membuat ikan kita yang di dalam media budidaya menjadi sakit. Pada kondisi itulah maka perlu diberikan probiotik. Jika memang tidak diperlukan lagi, tidak usah diberikan, tetapi diberhentikan. Jadi ini hanya pemberian maksimal selama 2 minggu. Setelah itu boleh dihentikan. Harusnya memang pemakaian probiotik seperti itu. Penggunaan probiotik PON Bioaero. Probiotik hanya diberikan pada kondisi lingkungan dan kesehatan ikan yang kurang baik, sehingga dapat digunakan secara langsung ke dalam media budidaya. Penggunaan probiotik PON Bioaero dilakukan dengan 2 cara. 1. Probiotik diberikan dosis sebanyak 1 ml per meter kubik air kolam yang terlebih dahulu diencerkan pada wadah atau ember. Kemudian diaduk, lalu dimasukkan ke dalam kolam secara merata. Diberikan setiap 2 atau 3 hari sekali selama 2-3 minggu masa pemeliharaan. Kedua,
Probiotik diaktifasi dengan cara dicampur molase dan dedak di dalam ember yang berisi air dengan perbandingan 1:1:1. Diaduk sesekali dan diaerasi selama minimal 3 jam, kemudian dimasukkan ke dalam kolam secara merata. Keunggulan probiotik PON BioAero adalah meningkatkan produktivitas hasil panen dan keuntungan usaha. Keunggulan lain adalah 1. Siklus produksi lebih singkat 1 bulan. 2. Tingkat kelangsungan hidup 20% lebih tinggi. Dan 3. Efisiensi pakan lebih tinggi 0,3%. Secara rinci, siklus produksi dengan ukuran panen 6-10 ekor per kilogram tanpa probiotik membutuhkan waktu pemeliharaan selama 3-4 bulan. Dan dengan probiotik hanya membutuhkan waktu 2-3 bulan. Keuntungan usaha dengan penggunaan probiotik bisa mencapai 30-60% dibandingkan tanpa penggunaan probiotik. Demikian video materi ini, semoga bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi para pembudidaya.